Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sukacita yang luar biasa. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah. Ada sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Yang bersukacita, mari lambaikan tangan kita bagi Tuhan Yesus. Sama-sama turunkan haleluya. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Haleluya. Segala syukur kita panjatkan kepada Tuhan pagi hari ini. Karena kita punya Allah yang sungguh baik, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Yesus dalam hidup kami. Allah yang selalu menyertai kami, Yesus yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sukacita yang luar biasa kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami, melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan. Kau layak dipuji, layak disembah, layak besar kasih setiamu Yesus. Haleluya. Oh, terpuji namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Yaralabaya sekaralabaya sipatagaya lalabaya. Yaralabaya sekaralabaya. Yaralabaya sipatagaya lalabaya yaralabaya sekaralabaya sipatagaya lalabaya. We worship Jesus. We praise you Jesus. Haleluya. Kau agung perkasa Tuhan. Kasih-Mu besar nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kau yang kudus, Kau yang mulia. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kuasa kasih-Mu Yesus. Layaklah segala bangsa memuji-Mu, layaklah segala suku bangsa menyembah-Mu, tunduk di hadirat-Mu, mengangkat tangan menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, Raja kita segala raja. Sama-sama Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Raja yang luar biasa Tuhan. Kami bersatu hati hari ini, kami mau bersorak-sorak demi nama-Mu. Kami mau mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami percaya tiap waktu yang bersorak, merasakan lawatan Tuhan, urapan Tuhan yang baru. Ada kesembuhan bagi setiap kami, ada kelepasan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap bersorak sama-sama katakan, amin. Kau Tuhan yang hebat. Yeah. Sama-sama katakan dengan iman. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, juga bukti menyembah. Kau Tuhan kami yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan mari sama-sama melompat bagi Tuhan. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja. Kekuatan-Mu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, juga bumi bersorak. Haleluya. Angkat tangan saudara dan tepuk tangan bagi Tuhan. Biarkan musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatan-Mu
bumi menyembah, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeah. Haleluya. Yes, beri sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sukacita yang luar biasa. Yesus Tuhan kita yang tak tertandingi. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau tak tertandingi, kuasa-Mu besar. Haleluya. Perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, takkan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sekali lagi katakan, siapa kau bandingkan kuatannya yang hebat, tak ada Tuhan. kerajaannya yang terbesar, takkan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa, kuasa-Mu tak tertandingi Tuhan. Kau nyatakan dunia ini Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa. Yes, Jesus, we praise You Jesus. Haleluya. Allah yang tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
kerajaanmu kekal. Haleluya. Ini sorak-sorai yang terbaik bagi raja di atas segala raja. Yes. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Bukti nyata bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sangat bersuka cita. Kau Allah yang tak tertandingi, kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau suci kuduskan kami, urapi setiap kami Tuhan, agar hati kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami tidak takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Tak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saya undang hamba Tuhan, persilakan pendeta Anda untuk naikkan semimbar. Megangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
Kami yakin dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara buat kami semua. Berikan kami hikmat pewahyuan untuk kami mengerti, kami menangkap kebenaran firman-Mu. Bahkan kami pahami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berfirman bagi kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dan Engkau dapati kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, teristimewa bagi jemaat Betani Palopo yang saya sangat kasihi dan saya sangat rindukan. Saya akan berbicara tentang doa, saudara. Saya akan berbicara tentang apa sih doa itu sebenarnya. Kalau saya berbicara tentang doa berarti ada komunikasi. Ya, kalau saya berbicara tentang apa itu doa, maka berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Kalau saya berbicara tentang doa berarti ada persekutuan dengan Allah dalam kehidupan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan. Berbicara tentang doa, berbicara tentang nafas hidup kita sebagai orang percaya. Berbicara tentang doa, maka yang kita dapatkan adalah doa itu adalah permohonan kita kepada Allah. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, doa itu mempunyai pengertian aiteo yang artinya meminta. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa banyak orang berdoa tapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Banyak orang Kristen yang berdoa tapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Mengapa saudara? Sehingga ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai kecewa, kita sudah mulai marah, kita bahkan banyak orang yang undur daripada Tuhan. Bergumul dalam doa tapi doanya tidak dijawab. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal dikatakan doa itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya ya, aiteo yang artinya meminta, berarti kita menganggap bahwa doa itu adalah sesuatu hal yang kita harus minta kepada Bapa. Padahal sebenarnya kalau kita mau tahu definisi doa itu sendiri, yang seperti tadi saya katakan di awal khotbah saya, itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Ini yang harus kita tekankan, bahwa doa itu bukan hanya sekedar kita meminta. Kapan waktu kita meminta lalu tidak ditepati, maka kita mulai undur, kita mulai kecewa dengan Tuhan, kita mulai sakit hati dan kita mulai berkata, Tuhan tidak mendengar doa saya. Nah, saya akan memberikan beberapa hal saudara, bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan yang sangat sempurna, yang sangat simpel saudara. Ya, mengapa doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan? Kita akan melihat bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18. Saudara bisa catat, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Kita akan melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, tapi menjadi inti kita di sini adalah ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, ini saudara, ini yang harus kita pahami dan mengerti. Mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Simple saudara, tidak macam-macam Tuhan kita. Dia katakan begini, Tuhan berkata seandainya, ini adalah Raja Daud saudara. Bagaimana Raja Daud kita kenal sebagai raja yang diberkati, raja yang tidak ada apa-apanya dari orang yang biasa diangkat dan dipercaya Tuhan menjadi seorang raja yang terkenal dan termasyhur saudara. Kita akan melihat di sini dikatakan apa? Raja Daud berkata seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Nah, ini penyebab saudara, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Simple sekali, karena ada niat jahat di hati kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai introspeksi diri kita.
kita jangan menyalahkan Tuhan, kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita mulai introspeksi diri kita. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Padahal doa itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan bilang begini saudara, mintalah apa saja aku akan berikan. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan itu ketika dia berjanji saudara, tidak seperti kita manusia. Kalau kita berjanji, seringkali kita mengingkari. Tapi kalau Tuhan berjanji, maka pastilah dia akan menepatinya. Makanya dikatakan saudara, apa saja yang kamu minta. Padahal dikatakan kita dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Jadi ini saudara, kalau ada niat jahat di hatimu, mulai hari ini introspeksi dirimu. Introspeksi diri kita. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Saudara, kita bandingkan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Kita bandingkan ini ya supaya saudara mengerti dan pahami, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Dikatakan seperti ini saudara. Markus 11 ayat 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan baik-baik saudara. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Nah saudara, makanya tadi saya katakan introspeksi diri kita. Kalau ada niat jahat, kalau ada sakit hati, ada kepahitan, ada kemarahan, ada dendam, ada kekecewaan, ada sakit hati, dan lain sebagainya saudara, yang mengganjal hatimu sebelum engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan apa bilang apa? Bereskan dulu, ampuni dulu. Sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Saudara, ini hal yang sangat gampang, sangat simple yang harus kita pahami saudara. Jangan ada, artinya gini, jangan ada sesuatu di dalam hatimu. Koreksi hati kita. Apa kira-kira yang ada dalam hati kita? Nah ini yang kadang kita anggap sepele saudara. Padahal ini sebenarnya pokok intinya kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan. Makanya Daud berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar. Ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperhatikan doa yang kita ucapkan kepada dia. Dia sudah dengar saudara. Saudara mau tahu, saudara belum keluarkan aja, Tuhan sudah tahu. Makanya Raja Daud berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kita ucapkan. Persoalannya adalah, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah? Kenapa permohonan kita tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu waktu saudara, di dalam satu pesawat, ya, di satu pesawat itu, di tempat duduk dari pesawat itu ada seorang anak muda yang duduk, dan ada seorang kakek yang duduk, dan ada seorang ibu yang duduk. Jadi 3 seat di kursi itu saudara, mereka lagi duduk. Tiba-tiba saudara, goncangan terjadi di pesawat itu. Dan sampai diberitahukan bahwa cuaca dalam keadaan tidak baik. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Waktu kondisi seperti ini saya yakin saudara, orang yang dalam pesawat pasti saudara hatinya kembang kempes saudara. Sama seperti saya kalau naik pesawat, kalau sudah ada pemberitahuan bahwa perhatian, cuaca dalam keadaan buruk, tahu saudara, saya itu berdoa. Suatu waktu kami ke Balikpapan saudara, bersama dengan keluarga, ya termasuk sama anak-anak saya, suami dan kedua anak saya saudara. Tiba-tiba dalam perjalanan itu, karena saya duduk bersama anak-anak saya, suami saya di seat yang di sebelah, terus tiba-tiba saudara dari loudspeaker berkata bahwa pemberitahuan bahwa cuaca lagi tidak baik. Saudara mau tahu, waktu saya mendengar itu, yang tadinya saya tidur saudara, saya kaget bangun, dan pada saat itu saudara, saya mulai berbahasa roh saudara. Ketakutan itu muncul, berbahasa roh saudara, takut, padahal saya pikir ini
Saya satu keluarga ada saudara, Pastor Ro, sampai anak saya ini yang perempuan, Mami tuh kok ngomong apa ya, ngomong apa, bahasanya bahasa sudah tingkat dewa saudara. Saya berdoa, dan akhirnya tenang kembali. Saudara, di pesawat itu ketika diberitahu seperti ini, kakek ini saudara berdoa dengan bahasa roh saudara, berdoa. Pemuda di samping kanannya dan seorang ibu samping kirinya saudara melihat keadaan kakek ini berdoa, lalu mereka tertawa. Dalam kondisi keadaan seperti ini mereka tertawa. Dan singkat cerita saudara, pesawat itu akhirnya aman-aman aja. Lalu anak muda ini berkata, kakek kok berdoanya seperti itu, sampai mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Si ibu ini juga berkata seperti itu saudara. Kakek ngomongnya apa, kepada siapa? Lalu waktu mereka tertawa saudara, kakek bilang begini pada mereka, menjawab pertanyaan kedua orang ini. Dia berkata begini, saya sedang berdoa kepada Tuhan saya, karena saya tahu saya berdoa kepada Tuhan yang tidak pernah salah. Saya tahu saya sedang berdoa kepada Tuhan yang memberikan kehidupan buat saya. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang sangat simpel, doa yang keluar dari hati kita, doa yang keluar dari kemurnian hati kita, doa yang keluar dari ketulusan hati kita. Daud berkata, saudara, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku, dan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Daud tahu saudara, ketika hatinya beres, hatinya tulus, hatinya bersih berdoa kepada Tuhan, dia yakin bahwa Allah sanggup untuk menjawab doa dia. Saudara, saya mau beritahu kepada kita semua, miliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih ketika engkau datang berdoa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata begini, jikalau kamu berdiri berdoa kepada Allah, bereskan terlebih dahulu. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, bereskan hati kita. Mungkin kita punya kepahitan saudara, mungkin kita punya sakit hati, mungkin kita punya kemarahan, sedikit aja saudara kemarahan itu. Kalau itu mengganjal hatimu, lalu engkau berdiri, Tuhan bilang apa? Bereskan dulu. Nah ini yang kadang kita tidak pahami, ini yang kadang kita tidak mengerti. Sehingga kita berkata, Tuhan hanya menjawab doa si A, Tuhan hanya menjawab doa si B, Tuhan hanya menjawab doa si C. Padahal sebenarnya salah saudara. Tuhan menjawab doa orang yang memiliki hati yang tulus. Tuhan menjawab doa orang yang memiliki kemurnian hati, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan kasih contoh saudara. Contoh doa yang dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya banyak di Alkitab ini memberikan contoh bagaimana doa mereka dijawab oleh Tuhan. Tapi yang menarik bagi saya di sini adalah yang ada di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 26. Bapak ibu saudara, di situ dikatakan, kita akan buka bersama Markus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-25. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang wanita pendarahan yang mengalami selama 12 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan saudara, pendarahan 12 tahun itu bukan hal yang simple, bukan hal yang mudah. Maaf kata saudara, kalau wanita dalam masa-masa harus mengalami masa haid, saudara, dia akan mengalami masa yang sangat susah, sangat sulit ya. Di sini dikatakan saudara, ini 12 tahun, bukan hal yang main-main saudara, bisa membahayakan, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara Markus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-26. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah lagi ya, untuk bisa memperjelas dan mempertegas supaya Bapak Ibu Saudara tahu dan mengerti cerita ini. Ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun saudara. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya,
namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan yang ia rasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang wanita yang memiliki iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang tidak pernah berhenti untuk berharap. 12 tahun dia menantikan kesembuhan ini, saudara. Bahkan dikatakan hartanya habis, semua yang ada padanya habis untuk pengobatan ini. Tapi saudara dikatakan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, saudara. Kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, suatu waktu yang cukup panjang untuk menerima kesembuhan itu. 12 tahun tidak main-main, saudara. Tapi yang kita pelajari hari ini, bahwa 12 tahun itu satu penantian yang menghasilkan buah yang luar biasa, yang menghasilkan kesembuhan dengan iman daripada wanita ini, saudara. Ini yang kita akan pelajari bersama, ini yang harus kita ambil, kita pelajari bersama menjadi pokok perenungan buat kita, saudara. Bahwa iman yang tangguh ini membuat wanita ini bisa mengalami mujizat kesembuhan. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya. Dia tidak berkata, saudara, asal aku bertemu dengan Yesus, tidak. Tapi dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, jubah itu berbicara, jubah itu saudara, ujung jubah itu saudara berbicara tentang ini, ujung jubah baju kita, saudara, itu berbicara tentang kerendahan hati. Wanita pendarahan ini, saudara, dia tidak datang bertemu dengan Yesus, memeluk Yesus, lalu dia berkata, Tuhan sembuhkan aku, Yesus sembuhkan aku. Bukan, saudara. Tapi dikatakan asal ku jamah jubahnya. Dia duduk, saudara, dia tersungkur dan menjamah jubah Yesus. Berbicara tentang kerendahan hati. Saudara, kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, datang dengan kerendahan hati. Bukan datang dengan keangkuhan, bukan datang dengan kesombongan. Sama seperti orang Farisi. Kita melihat bagaimana orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, ketika dia berdoa di pinggir jalan, di tikungan-tikungan, dan berteriak ke sana kemari. Yang Yesus mau adalah kita belajar dari perempuan wanita pendarahan ini. Miliki kerendahan hati ketika engkau datang memohon kepada Tuhan. Miliki kerendahan hati ketika engkau ingin supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Miliki kerendahan hati ketika engkau akan melihat mujizat dalam hidupmu. Rendah hati, saudara. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Maka saya percaya doa kita menurut manusia tidak mungkin, mustahil. Tapi kalau Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan tersungkur di bawah Tuhan, percayalah saudara, kita akan mengalami mujizat kuasa dari doa itu sendiri. Yang kedua, saudara, kita akan melihat contoh yang kedua, saudara. Jadi saya mau katakan, miliki kerendahan hati ketika kau datang kepada Tuhan. Miliki hati yang tulus ketika engkau datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, contoh yang kedua yang luar biasa, saudara, kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. 2 Raja-Raja, kita akan melihat bersama, saudara. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Kita akan melihat sama-sama di situ ada satu cerita yang luar biasa. Bukan 20 ya, maaf ya, 20 maaf, 20. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nanti Bapak Ibu Saudara baca, tapi yang saya mau tekankan di sini ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ketiga. Yang kedua, saudara, contoh doa yang dijawab yang kedua adalah Hizkia. Saudara, siapa yang tidak kenal Hizkia? Tapi kita akan belajar dari seorang Hizkia. Apa yang dilakukan seorang Hizkia sehingga doanya dijawab oleh Tuhan? Sangat sederhana, saudara. Kita akan melihat Hizkia 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ketiga. Saya bacakan buat saudara. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit
dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab aku akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan berfirman, menyuruh Yesaya untuk menyampaikan ini kepada Hizkia. Dikatakan begini saudara, sampaikan pesan-pesan terakhirmu. Ayat ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita mengerti satu perkara Tuhan yang luar biasa. Seorang Hizkia bisa mengubah keputusannya Tuhan. Mengapa saudara? Hanya dengan doa Hizkia dia bisa mengubah keputusannya Tuhan. Seorang pribadi yang luar biasa. Dia bisa dengan doanya, dia bisa mengubah keputusannya Tuhan. Di mana keputusan Tuhan? Lewat Yesaya, sampaikan kepada Hizkia bahwa sampaikan kepada Hizkia bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Beritahu kepada dia supaya dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesaya datang kepada Hizkia dan dia berkata kepada Hizkia, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena kamu tidak akan sembuh lagi. Saudara, ketika Hizkia mendengar itu, apa reaksi dari Hizkia saudara? Dia tidak langsung berkata, ya udahlah, kalau memang Tuhan mau panggil, ya sudah. Kalau Tuhan memang sudah saya tidak sembuh, ya sudah. Tapi apa reaksi Hizkia? Ini yang kita akan belajar bersama saudara. Reaksi daripada Hizkia itu luar biasa saudara. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan itu senantiasa menjawab doa-doa kita. Kalaupun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, mari kita koreksi diri kita introspeksi diri kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar di hati kita, mungkin ada kepahitan, kemarahan dan sebagainya yang ada di dalam hati kita yang menghambat kita untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan. Lewat doa-doa kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kita melihat dua contoh dari firman Tuhan ini yang memberikan contoh buat kita bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Miliki iman dan kerendahan hati di hadapan Tuhan ketika kau datang berdoa. Yang kedua adalah setialah kepada Tuhan, hiduplah melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan tulus hati. Sehingga saudara, doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Oralabashika patakaralabaralabashanda takaralabaralabai. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini, teristimewa buat jemaat. Mungkin engkau mengalami masa-masa yang tidak baik. Mungkin engkau sedang berdoa dan doamu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Mari introspeksi dirimu di hadapan Tuhan. Mari engkau periksa hatimu di hadapan Tuhan. Adakah hal-hal yang tidak benar di hatiku sehingga doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Jangan buru-buru kecewa kepada Tuhan. Jangan buru-buru undur daripada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan oleh karena doamu tidak dijawab. Mulai koreksi dirimu. Dan saya percaya seperti Hizkia ketika dia memiliki hati yang tulus, ketika dia setia kepada Tuhan dan melakukan yang benar, maka yakinlah saudara, Tuhan pasti menjawab doamu. Karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu atau setiap orang yang mendengar khotbah ini. Mari Tuhan jamah hati mereka, jamah pribadi mereka, angkat setiap kepahitan, angkat setiap kemarahan, angkat setiap dendam, angkat semua hal-hal yang tidak benar di hati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dan biarlah kami miliki hati yang penuh dengan kerendahan hati. Kami memiliki hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hati yang benar-benar setia di hadapan Tuhan. Hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin dalam hidup kami, Tuhan buat jadi mungkin.
Apa yang mustahil dalam hidup kami, Tuhan buat tidak mustahil. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu memberkati seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu memberkati Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup setia di hadapan Tuhan, semakin tulus hati di hadapan Tuhan dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Biarlah semua orang yang mendengarkan khotbah ini Tuhan, biarlah mereka juga mengalami Tuhan, mereka juga Tuhan setia di hadapan Tuhan, mereka juga Tuhan tulus hati di hadapan-Mu dan melakukan yang benar di mata-Mu. Dan kami percaya doa-doa kami pasti dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur dan memberkati seluruh jemaat-Mu dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus berbicara. Firman yang hidup berbicara dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Dan terus hidup dalam doa, perbanyak berdoa, karena itu adalah kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Nya pagi hari ini, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan kobaran persembahan kita bagi Tuhan. Saya undang Ibu Gembala untuk menuntun dalam doa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, bisa memasukkannya lewat rekening yang ada tertera di bawah ini, ataukah bisa langsung dibawa ke rumah bendahara gereja. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan berkat ini berasal daripada Allah. Karena itu ajar kami untuk memberi dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan waktu kami memberi dengan sukacita, maka berkat-berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Yang sisa yang ada pada kami Engkau berkati Tuhan, supaya menjadi berkat untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga jemaat-Mu yang ingin mengembalikan persepuluhan mereka. Kami percaya Tuhan berkat-Mu juga berlimpah atas mereka. Dan apa saja yang kami kerjakan, janji Tuhan dibuatlah berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita angkat pujian bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kasih setiamu di dalam kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami mau bersyukur bagimu Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
bersorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan, Allah yang selalu memberikan pertolongan demi pertolongan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa terus untuk bangsa kami Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu bagi bangsa kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa kami mau berkata bebas dari corona dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah benteng kekuatan. Setiap kami berseru kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan bersama dengan pemerintahan yang ada. Mulai dari pusat sampai kepada pemerintahan yang terendah RT RW Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau berikan mereka kesatuan hati. Engkau memberikan mereka hikmat dan pewahyuan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh para medis Tuhan. Para dokter, para medis, perawat Tuhan. Seluruh sukarelawan, TNI dan Polri yang mengambil bagian di dalam suasana ini Tuhan, yang mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab ini. Kami berdoa, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini Tuhan, mereka yang stay di rumah Tuhan, pertolongan-Mu, Engkau Allah El Shaddai dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu dalam perlindungan Tuhan, jemaat-Mu dalam kekuatan yang berasal daripada Allah. Jemaat-Mu Tuhan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, jemaat-Mu tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari kita mengangkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu. Tangan Tuhan menyertai Engkau dan melindungi Engkau dari segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpamu. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat Engkau naik-naik dan tidak akan pernah turun. Biarlah Engkau beribadah sungguh-sungguh kata firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan menjauhkan Engkau dari tengah-tengah penyakit. Karena itu pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, segala cinta kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menuntun seluruh kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.